Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setiap kali imam tarawih sedih kalau selalu dikasih tahu ini malam keberapa. Seolah-olah Ramadan itu akan segera habis. Kesedihan inilah yang dialami oleh langit dan bumi. Langit bersedih, bumi bersedih. Kenapa? Karena bulan Ramadan akan segera habis. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini sebenarnya nggak mulia. Bukan karena puasanya, tapi yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia adalah karena turunnya kitab-kitab Allah. Percuma kita berjumpa bulan Ramadan kalau kita menghabiskan waktu tanpa membaca Al-Quran. Padahal bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Dalam satu riwayat dikatakan, selama bulan Ramadan itu turun semua kitab-kitab Allah. Suhuf Ibrahim, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim itu turun di malam 1 Ramadan. Lalu kitab Taurat itu turun pada tanggal malam 3 Ramadan. Kitab Zabur itu turun malam 6 Ramadan. Lalu kitab Injil turun malam ke-18 Ramadan. Kemudian Al-Quran itu ada 2 versi riwayat. Riwayat yang pertama diturunkan di antara malam ke-15 sampai ke-17 berkaitan dengan peristiwa Perang Badar. Namun yang lebih konkret adalah di mana baginda Rasulullah SAW itu pertama kali menerima wahyu Al-Quran itu malam ke-24. Itulah disebut sebagai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali. Al-Quran itu turun melalui 3 fase, Bapak Ibu. Yang pertama turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu turun langsung 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke Mawaqi'un Nujum. Itu ada ayatnya tuh, Mawaqi'un Nujum. Atau disebut juga dengan Sama'ud Dunya, langit dunia. Atau disebut juga dengan Baitul Uzza. Itu turun di situ tuh. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah, malaikat, dan Nabi Muhammad. Tapi masih turun 30 juz. Sedangkan dari langit dunia, Mawaqi'un Nujum, Baitul Uzza turun kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama 23 tahun umur Nabi setelah kenabian. Berangsur-angsur, Pak. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa langsung 1 kitab. Turun kepada Nabi Daud kitab Zabur langsung 1 kitab. Turun kitab Injil kepada Nabi Isa turun 1 kitab. Sedangkan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur tergantung peristiwa dan riwayat. Maka bulan Ramadan ini menjadi istimewa itu karena diturunkannya kitab Allah. Jadi percuma kalau kita berjumpa dengan Ramadan tapi nggak pernah kita baca Al-Quran. Karena memang ini bulannya Al-Quran. Memang ketika kita selama di bulan suci Ramadan lakukan 3 amal. Yang pertama memperbanyak sedekah. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apalagi di awakhir Ashril awahir, 10 terakhir itu harus memperbanyak i'tikaf. Cuman i'tikaf jangan dipakai hanya untuk berzikir,
Iktikaf jangan dipakai hanya membahas, apalagi ngomongin politik di masjid. Ya, ngomongin MBG. Jangan. Di masjid mah iktikaf baca Quran aja. Lebih utama mana Pak Ustadz? Baca Quran apa zikir? Quran. Karena bulan Ramadan istimewanya karena turunnya Al-Quran. Iktikaf itu aja dibaca udah. Jangan niatnya iktikaf, keluar capek di dalam, keluar masjid ngopi. Bukan orang sini Pak, orang sana, orang dekat rumah saya. Tapi kayaknya pindahan dari sini kayaknya. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, perbanyak kita baca Quran nih, 10 terakhir. Perbanyak baca Quran terus. Kalau kita belum bisa baca Quran, baca. Belajar. Berkumpul dengan orang-orang yang baca Al-Quran, iktikaf. Kita itu kayak botol, Pak. Tahu botol, Pak? Itu yang Bapak minum di depan itu. Kita itu selama di Ramadan tuh kayak botol. Botol kalau isinya air, harganya berapa, Pak? 3.000. Ya. Tapi kalau botol isinya madu, jadi berapa harga botolnya? Jadi 15.000. Ini mau saya tembak-tembak aja harganya ya. Saya belum pernah beli madu soal segitu harganya. Kalau botol diisi emas, jadi berapa harga botol itu, Pak? Nggak tahu harganya, mungkin puluhan juta. Lalu kalau bagaimana botol itu isinya berlian? Miliaran. Jadi sebenarnya bentuknya sama, tapi isinya yang beda. Yang menjadi berharga adalah isinya. Maka Ramadan ini menjadi istimewa karena Al-Qur'annya. Bukan karena puasanya, puasa nomor 2-nya. Banyak kok kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak diterima amal puasanya, pahala puasanya ilal ju'i wal atas, kecuali dia dalam hanya mendapatkan lapar dan haus doang. Kenapa? Puasanya mah puasa. Tapi masih mending sih puasa daripada nggak puasa. Tapi yang istimewa adalah ketika kita berpuasa, ditambah lagi kita banyak membaca Al-Quran. Ya bukan berarti terus-menerus baca Quran, ntar habis baca Quran istirahat sebentar, ngopi gitu ya. Jangan siang-siang ngopinya, salah. Ngopinya malam. Ya, iya, ngopi gitu, minum teh. Ntar udah mulai fresh otak, udah mulai santai, baca lagi Quran. Al-fadlu lil mubtadi. Mulainya doang yang susah. Orang kalau mau memulai baca Quran, mulainya doang susah, berat. Tapi kalau dia sudah megang, sudah buka, sudah baca terus, setan godainnya di awal. Beratnya di situ, Pak. Apalagi Qurannya jauh, Pak, dari depan TV sama lemari. Duduk nih di ruang tamu, depannya meja, ada HP, agak jauh dikit TV, paling jauh lagi Quran. Saya yakin yang beratnya ke Quran loh, karena terlalu jauh dia. Dekatnya aja susah. Nih HP, sebelahnya Quran, yang diambil mana? Nah itu orangnya, pelakunya itu yang ngomong. Ya Bapak Ibu ya. Awalnya doang yang susah. Kita tuh kalau ibadah awalnya susah. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, sudah terjerumus di dalam, maka kita tidak akan mau berhenti. Yang membuat kita berbeda nanti adalah bagaimana bentuk botolnya. Isinya apa? Jangan sampai bulan Ramadan isinya kosong. Botol aqua kalau isinya kosong, harganya paling berapa? Nggak ada 500 rupiah. Ya, 200 juga mungkin nggak ada. Jadi sekilo baru jadi harganya banyak. Tuh Pak. Makanya bulan Ramadan ini yang menjadi istimewa karena apa? Karena baca Al-Quran. Ini 10 terakhir nih, udah dikit lagi. Ya, jangan sibuk belanja. Kesian Shopee sekali-kali nganggur, Pak. Shopee dibikin nganggur, kesian tuh. Dia muter-muter nganterin paket karena banyak pesanan. Ada yang beli baju, ada yang beli sarung BHS, ada yang beli peci, malas ke pasar, dia online, Pak. Lebih murah lagi. Kali-kali yang nganter tuh kasih istirahat, Pak. Artinya apa? Jangan banyak belanja dulu.
Banyakin kita beramal soleh selama di bulan suci Ramadan. Belum tentu kita berjumpa Ramadan berikutnya. Kenapa Pak Bu? Ramadan itu membersihkan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, wa tazkiyatur ruh, membersihkan ruh, wa tazkiyatul qalb, dan membersihkan hati. Hati-hati dari awal Ramadan, hatinya dijaga. Siangnya puasa, malamnya pas taraweh, ngelihat orang sholatnya salah, hati mulai ngomong, salah itu sholatnya itu, ajaran dari mana itu, hancur puasanya Pak, gugur pahalanya. Kenapa? Karena Ramadan itu tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Selama kita belajar beribadah di Ramadan, kita ini sedang ujian, kita ini sedang belajar memperbaiki hati kita. Contoh lagi, kita lagi puasa siang-siang Pak, wah lewat naik motor, ngelihat orang tuh di warteg, kakinya doang kelihatan, ada 5 pasang, 5,5 pasang dah, yang satu kakinya diangkat. Dalam hati ngomong, astagfirullah, nggak puasa itu parah bener ya, hancur pahala ibadahnya. Urusan dia itu mah Pak, urusan dia makan di warteg, urusan dia makan di nasi padang, urusan dia. Udah, kita mah fokus ibadah, bersihin hati kita. Ya, selama Ramadan hati kita bersihin. Baru ntar isi botolnya bukan air mineral, tapi isinya berlian Pak. Habis lebaran ibadah dia makin bagus, habis lebaran hati dia makin bersih. Makanya jangan pernah menjelek-jelekan hati ibadah orang, jangan menjelek-jelekan apa yang dikerjakan oleh seorang hamba, sekalipun itu dosa. Hanya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kebersihan hati kita dijaga oleh Allah. Itu yang lebih utama. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita muliakan Al-Quran Pak. Ini bulan mulia karena kemuliaannya Al-Quran. Jangan nyari Lailatul Qadar, jangan nyari Pak. Kalau udah milik pasti dia dapat sendiri. Habib, Kiai, Syekh, belum tentu dia dapat Lailatul Qadar Pak, belum tentu. Tapi ada seseorang yang ibaratnya cuman sekedar penjual biasa, tapi dia istiqomah, sholat 5 waktunya, puasanya dijaga, hatinya dijaga, baca Qur'annya walaupun jarang tapi dia baca, bisa dapat Lailatul Qadar. Bukan titel kiai, bukan doktor, bukan gelar S3, S4, S5, enggak. Tapi dia yang benar-benar bersih hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.